Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nakia Zahirah dari Universitas Padjadjaran Teknik Informatika dengan NPM 1408110230039. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai sistem terdistribusi, khususnya mengenai RPC, DNS, dan DHT, serta fault tolerance. Presentasi kali ini saya ambil dari buku Martin van Steen dan Andrew S. Tannenbaum, di mana bab yang saya akan bahas itu mengenai communication, terutama RPC, lalu naming, terutama DNS dan DHT, lalu yang terakhir fault tolerance. Pertama-tama kita akan membahas mengenai communication. RPC atau Remote Procedure Call adalah salah satu jenis komunikasi di sistem terdistribusi. RPC memungkinkan sebuah program memanggil fungsi yang berada di komputer lain, seolah-olah fungsi tersebut adalah fungsi lokal. Jadi nanti bagi programmer akan terlihat seperti memanggil fungsi lokal biasa, padahal sebenarnya fungsinya itu dijalankan di mesin lain dan dikirimnya melalui jaringan. Lalu komponen dari RPC sendiri, yang pertama itu ada client stub. Tadi ketika program klien manggil sebuah fungsi remote, yang dipanggil itu sebenarnya client stub. Nah, client stub ini bisa dianggap sebagai fungsi proxy di sisi klien. Tugas client stub itu tadi mengambil parameter yang diberikan oleh program klien, lalu melakukan marshalling. Marshalling itu adalah mengubah parameter menjadi format data biner atau format untuk dikirimkan melalui jaringan. Lalu, client stub juga menambahkan informasi penting seperti ID fungsi yang dipanggil atau request ID. Setelah itu, client stub juga mengirim request tersebut ke server melalui jaringan, dan client stub juga yang menunggu balasan dari server. Komponen selanjutnya yaitu binding server. Sebelum client stub bisa mengirim request, klien harus tahu kemana request itu akan dikirim. Nah, makanya perlu dilakukan binding server. Binding server ini proses untuk mencari tahu alamat IP server, port server, dan layanan atau prosedur yang disediakan oleh server. Binding ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama itu bisa dengan konfigurasi statis, yang kedua bisa dengan name server atau directory service, dan yang terakhir bisa dengan registry. Nah, untuk cara kerja RPC sendiri, pertama-tama program klien akan memanggil sebuah fungsi. Fungsi yang dipanggil itu sebenarnya adalah client stub, bukan fungsi server langsung. Client stub di sini akan mengemas parameter dengan marshalling, lalu mengirimkannya ke server melalui jaringan. Nah, di server akan diterima oleh server stub. Server stub ini akan melakukan unmarshalling, kemudian memanggil fungsi asli di servernya. Setelah mendapatkan hasilnya, nanti akan dilakukan marshalling kembali oleh server stub dan akan dikirim ke client stub. Nanti udah gitu akan di-marshalling lagi oleh client stub dan hasilnya diberikan ke klien di program klien. Nah, nantinya program klien ini nggak akan tahu kalau fungsi itu tuh bukan dijalankan secara lokal. Lalu yang ketiga ada server stub. Nah, di sisi server tadi itu request dari klien nggak akan langsung diterima oleh fungsi asli di servernya, tapi akan diterima oleh server stub. Server stub ini kurang lebih sama seperti client stub, tapi dia berada di sisi server. Nah, tugasnya itu tadi menerima data dari jaringan, lalu dia akan melakukan unmarshalling. Nah, itu mengubah data biner tadi menjadi parameter aslinya. Setelah unmarshalling, dia akan memanggil fungsi atau prosedur yang diminta oleh klien. Nah, setelah mendapatkan hasilnya, dilakukan marshalling lagi dan dikirim ke klien melalui jaringan. Dan komponen yang terakhir ada timeout dan retry. Karena RPC ini memanfaatkan jaringan untuk memanggil fungsi tadi,
Nah, makanya jaringan yang tidak stabil ini bisa menjadi ancaman untuk proses RPC. Makanya RPC ini memiliki mekanisme buat menangani keterlambatan atau kegagalan komunikasi. Contohnya timeout dan retry ini. Nah, skenario-nya sendiri, jika klien tidak menerima balasan dalam waktu tertentu, maka akan terjadi timeout. Setelah timeout, klien akan memiliki beberapa pilihan, yaitu melakukan retry, atau mengirim ulang request, atau klien juga bisa menghentikan proses dan melaporkan errornya ke aplikasi. Nah, tapi retry ini juga bisa berbahaya karena request sebelumnya bisa aja udah diterima dan diproses, dan nantinya bisa mengakibatkan request ganda. Selanjutnya ada kegagalan di RPC dan cara menanganinya. Yang pertama itu ada lost request. Lost request ini terjadi ketika paket dari klien hilang di jaringan. Akibatnya server jadi tidak pernah menerima paket tersebut. Nah, solusinya bisa dengan klien melakukan timeout dan klien mengirim ulang request. Lalu selanjutnya ada lost reply. Lost reply ini terjadi ketika server udah menjalankan fungsi, tapi hasilnya hilang saat dikirim ke klien. Masalahnya, klien jadi tidak tahu apakah fungsinya sudah dijalankan atau belum. Solusinya bisa dengan klien melakukan retry, atau bisa dengan server menyimpan cache hasil request terakhir berdasarkan request ID, sehingga nantinya server tidak perlu mengeksekusi ulang. Lalu selanjutnya ada duplicate request. Duplicate request itu terjadi karena klien melakukan retry setelah timeout. Masalahnya jika fungsi tidak idempotent, hasilnya bisa salah. Contoh fungsi idempotent itu fungsi yang meskipun dijalankan berkali-kali, hasilnya tidak akan berubah. Nah, fungsi yang tidak idempotent itu contohnya seperti fungsi penambahan atau fungsi operasi-operasi lainnya, dimana kalau dipanggil 2 kali, penjumlahan tersebut jadi terjadi 2 kali, jadi hasilnya bisa berubah. Nah, untuk solusi dari duplicate request ini bisa dengan kita mendesain fungsinya yang idempotent jika memungkinkan, atau bisa juga dengan tadi seperti sebelumnya, yaitu server menyimpan request ID supaya bisa mendeteksi requestnya sama atau tidak. Lalu selanjutnya ada server crash. Server crash ini bisa terjadi sebelum menerima request, setelah menerima request, atau bisa juga setelah mengeksekusi fungsi tapi hasilnya belum dikirim. Nah, untuk mengatasi server crash ini ada 2 pendekatan, yaitu yang pertama at least once semantics, dimana ini tuh artinya requestnya pasti dijalankan, tapi bisa dijalankan lebih dari sekali. Lalu ada juga at most on semantics, di mana server akan memastikan request dijalankan maksimal 1 kali dengan menyimpan request ID dan hasil sebelumnya. Lalu selanjutnya mengenai server lambat atau overload. Ini tuh terjadi karena servernya terlalu sibuk dan responnya nanti jadi sangat lambat. Solusinya sendiri itu bisa dengan klien tetap menggunakan timeout dan bisa juga dilakukan retry dengan jeda yang makin lama, atau disebut exponential backoff agar tidak membebani server. Selanjutnya ada perbedaan antara RPC dan pemanggilan fungsi lokal. Karena RPC ini harus melewati jaringan, maka RPC ini lebih lambat dibandingkan fungsi lokal. Jadi RPC tidak boleh dipanggil di loop yang besar. Lalu RPC juga bisa gagal karena ada timeout, jaringan putus, server crash, dan lainnya. Sedangkan panggilan lokal tuh hampir selalu berhasil. Lalu hasil eksekusi RPC juga nggak selalu pasti, karena misalnya tadi saat timeout, klien tidak tahu apakah fungsinya udah dijalankan atau belum. Lalu data yang dikirim RPC juga terbatas. RPC itu tidak bisa mengirim pointer atau struktur kompleks lainnya, makanya harus dilakukan marshalling. Sedangkan kalau pemanggilan fungsi lokal tidak perlu dilakukan marshalling tadi. Lalu RPC juga melibatkan serialize, deserialize, dan perjalanan jaringan, sehingga ada overhead ekstra. Jadi RPC ini tuh tidak cocok untuk operasi kecil yang dipanggil sangat sering.
Lalu kita selanjutnya akan membahas mengenai naming, terutama DNS dan DHT. Pertama-tama saya akan membahas mengenai DNS atau Domain Name System. DNS ini adalah sistem penamaan yang digunakan di internet untuk menerjemahkan nama domain supaya mudah diingat oleh manusia. Contohnya seperti www.google.com. Nah, nantinya domain ini menjadi alamat IP yang bisa dipahami oleh komputer. Sistem ini tuh harus dalam skala besar karena internet punya miliaran domain dan harus tahan terhadap kegagalan. Untuk namespace-nya sendiri, DNS ini tuh menggunakan struktur hierarkis, di mana ada root, ada top level domain, ada domain, dan subdomain. Root itu adalah tingkatan yang paling atas. Di sini dia berisi informasi server, TLD, atau top level domain. Nah, top level domain itu contohnya seperti .com atau .org dan sebagainya. Nah, tiap TLD ini punya server autoritatif sendiri, seperti misalnya dikelola oleh organisasi tertentu. Lalu untuk domain, contohnya seperti google.com, nah itu tuh dikelola oleh pemilik domain. Lalu kalau subdomain, contohnya seperti drive.google.com, itu bisa diatur oleh pemilik domainnya juga atau divisinya tersendiri. Nah, intinya tiap tingkatan dari DNS ini tuh bisa dikelola oleh pihak yang berbeda. Selanjutnya untuk proses name resolution atau pencarian alamat. Di sini misalnya saat pengguna ingin mengakses domain, klien atau stub resolver akan mengirim permintaan ke recursive resolver di ISP atau sistem lokal. Nah, kalau resolvernya belum tahu alamat IP, resolver akan bertanya ke root server. Nanti root server akan memberitahu resolver TLD server yang bertanggung jawab. Nah, resolver akan bertanya ke authoritative server untuk domain yang dimaksud. Authoritative server nantinya akan mengirim alamat IP ke resolver, lalu nantinya terakhir akan diteruskan ke klien. Nah, untuk metode lookup-nya sendiri itu yang pertama ada rekursif, di mana resolver menyelesaikan seluruh query dan mengembalikan hasil ke klien. Lalu ada juga iteratif, di mana resolver mendapat jawaban parsial dari tiap server dan melanjutkan sendiri ke server berikutnya. Lalu selanjutnya caching di DNS, di mana hasil lookup DNS nanti akan disimpan sementara di resolver atau klien berdasarkan time to live atau TTL. Nah, keuntungan caching sendiri itu untuk mengurangi jumlah permintaan ke server otoritatif dan mempercepat respon untuk kalau ada query yang sama lagi. Tapi kelemahannya nanti perubahan alamat domain membutuhkan waktu untuk menyebar ke seluruh cache. Lalu yang terakhir mengenai replikasi, nanti setiap domain biasanya memiliki beberapa server autoritatif. Nah, root dan TLD server juga akan direplikasi secara global. Teknik anycast itu biasanya digunakan supaya permintaan diarahkan ke server terdekat atau server yang tersedia, di mana ini meningkatkan toleransi terhadap kegagalan dan skala. Selanjutnya ada DHT atau Distributed Hash Table, di mana DHT ini digunakan untuk menyimpan dan mencari data di jaringan terdistribusi. Tapi DHT ini tuh tidak menggunakan server pusat. Nah, salah satu contoh DHT itu ada Chord, di mana Chord ini terkenal efisien dan scalable. Untuk key mapping dan identifier space di DHT ini tuh, sebelumnya key mapping itu maksudnya menentukan node dan menentukan di node mana data akan disimpan, supaya setiap nodenya hanya menyimpan sebagian data, tapi seluruh jaringan nanti tetap bisa menemukan key apapun. Nah, cara kerjanya nanti semua node dan key akan diberi identifier unik dengan menggunakan hashing, contohnya seperti SHA-1. Nah, identifier akan ditempatkan di ring atau lingkaran dari 0 sampai 2⁻⁻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 ⁻
node successor tuh yang pertama searah jarum jam yang identifiernya lebih besar atau sama dengan dari identifier key. Contoh sederhananya misalnya node-nya punya identifier 10, 20, dan 30. Lalu key-nya punya identifier 18.
Nah, berarti key 18 ini akan disimpan di node 20 karena node 20 ini adalah node suksesornya. Nah, lalu mengenai successor dan predecessor, setiap node itu ada successor seperti yang tadi sudah dibilang, yaitu node berikutnya di ring yang bertanggung jawab menyimpan data selanjutnya. Lalu kalau predecessor sendiri itu node sebelumnya untuk stabilitas. Successor sendiri digunakan untuk menjamin bahwa key selalu bisa ditemukan bahkan jika beberapa node gagal. Lalu selanjutnya mengenai finger table. Ini tuh maksudnya setiap node menyimpan finger table, yaitu daftar node lain pada jarak 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, dan seterusnya sampai 2 pangkat M-1 di ring. Tujuan dari finger table ini untuk mempercepat lookup dari O pangkat N menjadi O pangkat log N. Nah, finger table ini memungkinkan node melompat jauh ke node lain saat mencari key, jadi nggak harus memeriksa node satu persatu. Lalu untuk cara mencari key sendiri atau lookup, misalnya saat node A ingin menemukan key K, maka akan diperiksa apakah K ini berada di antara A dan suksesornya. Nah, kalau iya, suksesor akan menyimpan K. Kalau tidak, akan dipilih node dari finger table yang paling dekat ke K tapi tidak melewati K. Lalu pemerintahnya akan diteruskan. Proses ini diulang hingga key ditemukan. Dan proses ini tuh memerlukan big O log N. Lalu terakhir mengenai perbedaan DNS dan DHT. Perbedaan utamanya itu ada di DNS ini bersifat hierarki, sedangkan DHT ini berbentuk ring. Lalu DNS memiliki pusat kontrol, sedangkan DHT tidak. Nah, lalu kalau dalam hal skalabilitas, DNS ini sangat baik karena bisa melakukan caching dan replikasi. Jadi DNS ini bisa mendukung query global. Sedangkan kalau DHT itu bagus untuk peer-to-peer karena bebannya tersebar merata. Lalu untuk toleransi kegagalannya cukup baik. DNS ini cukup baik, tapi titik pentingnya kan ada di root atau TLD. Jadi harus lebih berhati-hati pada dua hal tersebut. Lalu kalau untuk DHT sangat baik karena tahan terhadap kegagalan node acak. Terus untuk biaya pemeliharaan, DNS cukup mudah diatur karena dia bisa dibagi per zonanya. Seperti tadi ada domain, subdomain, tapi biasanya bakal mahal di level pusat seperti root atau TLD. Lalu untuk DHT sendiri minim biayanya karena dia tidak punya pusat, jadi dia biayanya lebih minim, tapi protokol untuk keamanannya lebih kompleks. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fault tolerance. Pertama-tama kita akan membahas mengenai dependability. Dependability ini adalah konsep penting di sistem terdistribusi karena sistem terdistribusi ini terdiri dari banyak komponen yang saling bergantung dan rawan kegagalan. Nah, dependability ini menunjukkan sejauh mana sistem bisa dipercaya untuk memberikan layanan yang benar dan konsisten kepada pengguna. Buat komponen utamanya itu ada availability, di mana komponen ini menggambarkan kesiapan sistem untuk memberikan layanan pada saat dibutuhkan. Sistemnya dikatakan available jika tetap dapat diakses meskipun sebagian komponennya mengalami kegagalan. Lalu yang kedua ada reliability, di mana komponen ini menunjukkan probabilitas sistem bisa berjalan secara kontinu tanpa kegagalan dalam jangka waktu tertentu. Lalu selanjutnya ada safety. Safety ini tuh berkaitan dengan kemampuan sistem untuk beroperasi tanpa menyebabkan kerugian atau kondisi berbahaya meskipun terjadi kegagalan. Lalu ada maintainability, di mana komponen ini menunjukkan seberapa mudah dan cepat sistem dapat diperbaiki setelah terjadi kegagalan. Dan yang terakhir ada confidentiality, di mana komponen ini menjamin bahwa data dan layanan sistem hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang.
Perbedaan utama antara dependability dan reliability adalah ruang lingkupnya. Reliability itu hanya fokus di keberlangsungan operasi tanpa kegagalan, sedangkan dependability sudah mencakup aspek komponen-komponen tadi, termasuk keamanan, keselamatan, dan kemampuan pemulihan sistem. Selanjutnya mengenai berbagai kegagalan dan kesalahan di sistem. Yang pertama itu ada fault, di mana fault ini adalah penyebab awal dari masalah, misalnya seperti bug di kode program, kesalahan konfigurasi jaringan, atau kerusakan hardware. Terus ada error, di mana errornya adalah kondisi internal sistem karena fault tadi, misalnya seperti nilai variabel jadi tidak valid karena ada bug atau mengalami inkonsistensi. Lalu yang terakhir ada failure, di mana failure ini terjadi ketika error menyebabkan sistem menyimpang dari spesifikasi yang diharapkan dan layanan jadi tidak bisa diberikan dengan benar kepada pengguna. Nah, hubungan ketiganya ini bersifat sebab akibat, di mana fault dapat memicu error dan error yang tidak ditangani dapat memicu failure. Untuk contoh dari kegagalan tadi dan bagaimana peran fault tolerance dalam mengatasi failure tersebut, misalnya di sebuah di server mengalami fault berupa bad sector. Fault ini merupakan kerusakan fisik pada media penyimpanan yang pada awalnya belum tentu langsung terlihat oleh sistem. Nah, ketika data yang disimpan di sektor tersebut dibaca, sistem akan menerima error. Error ini kondisi internal di mana data yang diperoleh menjadi korup atau tidak sesuai dengan nilai yang seharusnya. Nah, kalau sistem kemudian mencoba menggunakan data yang korup tersebut, hal ini bisa menyebabkan failure yang bisa terlihat oleh pengguna, seperti transaksi yang gagal diproses atau aplikasi yang crash, sehingga layanan tidak lagi memenuhi spesifikasi. Nah, peran fault tolerance di sini tuh bertujuan untuk memutus rantai fault, error, dan failure ini, misalnya dengan redundansi. Redundansi ini dengan cara data disimpan dalam bentuk duplikat di beberapa disk atau node yang berbeda. Jadi meskipun ada satu disk yang mengalami bad sector dan menghasilkan data yang korup, sistem bisa menggunakan salinan data lain yang masih belum korup, yang masih benar, sehingga errornya tidak berkembang menjadi failure. Lalu ada juga dengan checkpointing, di mana sistem secara berkala menyimpan kondisi terakhir yang benar. Jadi jika error terdeteksi, sistem bisa kembali ke checkpoint terakhir. Jadi bisa melanjutkan eksekusi tanpa mengalami failure. Nah, lalu yang terakhir itu bisa dengan recovery box, di mana sistem menyediakan mekanisme pemeriksaan hasil atau acceptance test. Jika hasil perhitungan dianggap salah, maka sistem akan menjalankan algoritma alternatif atau prosedur pemulihan. Jadi kegagalannya bisa dihindari meskipun ada fault. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.